aku Awang Chan. Kita kembali di video pick a card lagi ya. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi ya. Jadi psikologi manusia. Jadi ya sebenarnya psikologi ya buat manusia ya, kan nggak ada psikologi, belum ada ya psikologi hewan atau mungkin psikologi makhluk halus, mungkin belum nyampe ke situ ilmunya ya. Maksudnya ya dengan pilihan kartu ini aku ingin, ya tujuan utamaku ingin membantu kalian untuk mengenal diri kalian lebih dalam lagi ya. Salah satunya adalah hal-hal yang tidak hanya yang berkaitan dengan yang bagus-bagus aja ya, tapi juga dari sisi negatif. Dan manusia tentu ingat 5 emosi dasar, senang, sedih, marah, takut, dan jijik ya. Jadi ini adalah tentang emosi dasar takut. Manusia wajar ya punya rasa ketakutan ya, dan takut menurut versi individu A dan individu B mungkin berbeda ya. Takut versiku dan takut versimu mungkin berbeda. Nah, kali ini aku akan membahas lebih kepada itu ya. Ketakutan terbesar kamu tuh sebenarnya apa? Karena kalau kita tahu atau kalau kamu bisa memahami ketakutan terbesar kamu apa, tentu kamu akan bisa mencari problem solving ya. Mungkin selama ini ada beberapa masalah dalam hidupmu yang mungkin salah satunya disebabkan oleh ketakutan kamu ya, yang belum terselesaikan ya, yang belum teratasi dengan baik ya. Langsung aja ya, nggak usah lama-lama ya penjelasannya, karena mungkin nanti aku akan menjelaskan lebih detail pada tiap pilihan kartunya. Oke, ini ada 2 pilihan ya, ada 2 pile. Silakan dipilih berdasarkan feeling ya. Biasanya nih kalau pick up card kayak gini ya, meskipun general reading, tapi kalau misalkan kalian milihnya mungkin kurang konsentrasi, biasanya lebih gak cocok. Tetapi kalau misalkan kamu bisa nonton dua-duanya, bisa jadi ada bagian tertentu yang kamu resonate di nomor 2, ada bagian tertentu yang kamu resonate di nomor 1. Jadi bisa ditonton semua sampai akhir juga boleh ya, karena tentu kamu perlu mengambil ya, tentu ada pelajaran yang bisa diambil gitu ya, intinya seperti itu. Oke, langsung aja aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Halo, kamu yang pilih pile 1 ya, kita lihat ketakutan terbesar dalam hidup kamu itu apa, terus kemudian penyebabnya ya. Di sini ada Queen of Swords, Page of Pentacles, Six of Pentacles, Knight of Cups, Five of Wands, the Empress, Five of Swords, Ten of Cups. Oke. Ntar gini aja ya, ini adalah penyebabnya ya. Ada Three of Pentacles, Knight of Swords, sama King of Pentacles. Kita lihat ya. Aku akan bacakan satu persatu kartunya. Oke. Apa sih sebenarnya ketakutan terbesar kamu? Kalau dilihat dari kartu yang sebelah sini ya, ketakutan terbesar kamu sebenarnya adalah manakala ada orang yang kamu takut kamu takut diungkap dirimu yang sebenarnya ya. Queen of Swords ini menggambarkan tentang orang yang mungkin menyampaikan pesan ya, menyampaikan sebuah melakukan komunikasi lah, intinya seperti itu. Terus kemudian di sini ada Page of Pentacles. Ini kan dilihat ya, dia pakai bawa kunci.
Sebenarnya kartu tarot ini agak berbeda ya artinya sama kartu tarot yang lain gitu ya. Makanya aku mungkin akan menjelaskan atau mengartikan sesuai dengan deck dan juga sesuai dengan kartu tarot bawaannya ini sendiri ya. Jadi kalau dari gambarnya ya, ini kunci, jadi rahasia. Kamu ketakutan kalau rahasia kamu atau mungkin diri kamu yang sebenarnya itu terbongkar ya. Bukan berarti kamu orangnya munafik, enggak, tetapi ya semua orang kan pasti punya beberapa sisi yang berbeda dan itu it's okay. Kita nggak perlu memperlihatkan semua sisi diri kita kepada orang lain ya. Biarkan orang itu melihat sendiri atau mengetahui sendiri sisi dari kepribadian kita ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita menjelaskan ke orang lain tuh malah justru dianggapnya terlalu banyak ngomong atau mungkin itu kan cuman omonganmu doang gitu ya. Nah, sedangkan kamu nih kebalikan dari itu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang tahu tentang dirimu yang sebenarnya kamu nggak nyaman, kamu takut sekali, nggak hanya nggak nyaman ya, tapi kamu takut ya. Kenapa? Karena kamu orangnya cenderung cenderung privat ya, maksudnya privat ya, kamu tidak terbiasa men-share apa yang sebenarnya kamu rasakan kepada orang lain ya. Jadi apa yang kamu tampilkan di depan orang lain adalah kamu yang apa ya cuman ini ya, Six of Pentacles ya. Kamu memang orangnya suka memberi, kamu orangnya tidak memikirkan lah ya, intinya apa yang kamu beri itu akan dibalas atau enggak, kamu enggak memikirkan itu. Cuman yang kamu tunjukkan tuh dari sisi karena ini Pentacles ya, jadi beda kalau posisinya itu Cups ya. Sebenarnya di dalamnya kamu tuh orangnya Cups banget, maksudnya perasa ya, kamu orangnya cukup emosional dalam artian di sini bukan hanya marah ya. Jadi emosi kan nggak cuman marah kan. Jadi kalau aku bilang emosional tuh bukan berarti kamu marah ya. Jadi emotion ya. Sebenarnya di dalamnya kamu tuh perasa lah ya, gampangannya ngomong gitu. Kamu orangnya perasa dan mungkin mudah bahasanya anak sekarang udah baper udah baper dan sebenarnya kamu cukup mudah sakit hati ya sama kata-katanya orang gitu. Dari kartu ini terus kemudian kartu ini ya, Five of Wands, kamu sebenarnya suka apa yang terlihat dari dirimu tuh kamu orangnya suka bercanda, ramah, terus suka memberi gitu ya. Ya intinya kamu menampilkan sikap-sikap atau perilaku dari orang pada umumnya ya, maksudnya yang ya banyak orang melakukan itulah, intinya itu. Sedangkan sebenarnya kamu di dalam itu menyimpan itu tadi ya. Bukan berarti kamu tuh ya gini, bukan berarti orang yang baperan tuh buruk ya, bukan berarti orang yang gampang tersinggung tuh buruk, tetapi manakala kamu bisa mengatasi itu dengan baik gitu ya, atau kamu bisa mengurangi ya, atau kamu bisa mungkin mencari tahu gitu ya, atau belajar lagi gimana caranya biar tidak terlalu mengambil hati kata-kata orang lain ya, mungkin bisa ya. Karena kalau kamu terlalu mudah sakit hati, tentu kamu sendiri yang rugi, karena orang lain tentu nggak tahu ya, karena orang kan yang ngelihat dari dirimu tuh ceria, terus gampang bercanda, dan biasanya orang tuh salah mengira ya. Kebanyakan mungkin kamu juga ngira bahwa kalau kamu nggak ya, mungkin orang lain gitu ya mengira bahwa orang yang gampang bercanda tuh nggak gampang tersinggung, padahal sebenarnya dia membalut rasa sensitifnya gitu ya, dalam tanda kutip itu dengan candaan atau dengan senyuman, padahal sebenarnya hatinya tuh
mudah ya perasa lah ya itu. Nah, dan kamu tuh sebenarnya takut kalau ada orang yang tahu sisi dirimu yang dalam itu. Ya, dan kamu memang orangnya privat ya, kamu orangnya privat. Cuman ya it's okay sih kalau kamu punya ketakutan seperti itu. Cuman mungkin nanti di akhir sesi reading ini ya seperti biasa ya ada solusinya ya, karena ada permasalahan kalau nggak ada solusi kan kurang lengkap. Jadi itu ya. Di sini juga terlihat Five of Swords. Kamu cenderung kata-kata orang ya itu sebenarnya kamu ya itu tadi gampang kok orang ini ngomong kayak gini sih gitu. Kok dia ngomong kayak gitu nggak dipikir dulu gitu ya. Jadi mudah sekali tertusuk kata-kata orang lain ya, dan itu kamu inget-inget terus ya, karena ini swords ya. Tapi sebenarnya kamu juga tipe orang yang kuat ya, maksudnya kuat di sini nih ya bukan yang kuat gimana ya, tetapi kamu sebenarnya orang yang bisa mengolah gitu ya, ya tadi karena kamu bisa mengolah tadi ya, makanya yang ada di dalam kamu seperti itu kamu tampilkan berbeda ya, bukan berarti kamu munafik ya. Sebenarnya orang munafik itu nggak kayak gitu ya. Munafik itu kan ada ciri-cirinya nih. Mungkin kamu bisa baca lagi ya ciri-cirinya orang munafik yang dalam ajaran agama kalian masing-masing. Tentu itu ada ciri-cirinya masing-masing, dan mungkin setiap agama, kenapa aku lebih kepada agama ya, karena munafik itu menurutku jauh lebih resonate bahasanya ya, jauh lebih resonate kalau dikaitkan dengan agama. Ini menurutku ya. Jadi ya kamu nggak harus sesuai atau nggak harus setuju dengan yang pendapatku ya. Jadi orang yang tampilannya atau perilakunya ceria, gampang senyum, terus kemudian suka bercanda, itu dalamnya belum tentu seperti itu ya. Dan itu fine-fine aja kalau kamu berperilaku seperti itu. Kenapa? Ya karena ya memang manusia tuh sisinya seperti itu ya, ada layer-layernya, dan kamu sekali lagi kamu tidak kamu tidak perlu untuk menunjukkan semua dari sisi dirimu ya. Kalau misalkan ada orang yang tahu dengan sendirinya gitu ya, tahu dengan sendirinya sisi dirimu yang terdalam, atau dibalik dari sikapmu sebenarnya kamu orangnya gimana, ya nggak apa-apa, asalkan mereka tidak mengolok-olok atau menjadikan itu sebagai bahan olok-olokan, itu nggak masalah ya. Jadi ketakutan kamu yang cukup besar terhadap orang yang bisa ngerti tentang dirimu yang sebenarnya yang di dalam ya, itu mungkin bisa kamu kurangi karena tidak semua orang yang, ya tentu kalau mereka tahu tentang sisi dalamnya kamu, biasanya dia orang yang satu punya bakat spiritual atau supranatural yang bisa ngelihat orang secara dalam. Yang kedua mungkin memang dia teman dekat kamu yang perhatian banget sama kamu. Akhirnya dia tahu apa sisi dalam diri kamu yang tersembunyi gitu ya. Ya mungkin kamu bisa mengungkapkan aja aku nggak nyaman kalau sisi dalam diriku yang terdalam tuh diketahui oleh orang. Tentu teman kamu akan mengerti ya kalau kamu bilang seperti itu ya. Jadi jangan kamu malah justru takut dan kamu menghindari orang yang seperti itu, karena orang yang memahami atau mengerti tentang sisi dalamnya kamu tuh ya sekali lagi belum tentu dia tidak baik gitu ya, belum tentu dia akan mengumbar sisi dalamnya kamu ya, belum tentu. Mungkin memang mereka tahu karena memang perhatian aja sama kamu gitu ya, atau memang dia punya kelebihan tadi yang tak bilang ya. Kalau kasusnya kamu ketemu orang yang punya kelebihan seperti itu ya, tentu orang yang punya kelebihan kayak gitu
nggak akan sembarangan ini ya, nggak akan sembarangan menyebarkan ya. Ya dia pasti akan ngerti kalau kamu mengungkapkan itu. Dan sekali lagi ada satu lagi ya, ada Ten of Cups ya. Di balik kamu yang mudah baper, mudah perasa ya, mudah tersakiti oleh kata-kata orang lain, tapi sebenarnya kamu tuh orangnya nggak tegaan dan kamu tuh orangnya penyayang banget ya. Apalagi kalau misalkan ada orang yang baik banget sama kamu atau perhatian banget sama kamu, tentu kamu secara nggak sengaja, jadi ini kontradiktif banget. Kamu ketakutan kalau ada orang yang mengetahui sisi dalamnya kamu. Cuman kalau misalkan ada yang perhatian banget sama kamu, tentu orang yang perhatian banget itu kan tahu sisi dalamnya kamu kan. Dia yang mengerti perasaan kamu gitu ya. Tapi kamu memberikan kayak memberikan kasih sayang ya, loyalitas sama orang-orang yang ngasih perhatian ke kamu. Ya kedengarannya kontradiktif ya, tapi manusia ya begitulah ya. Kadang ya dunia ini nggak cuma manusia sih, dunia ini dipenuhi oleh kontradiktif yang kadang kalau kita memikirkan terlalu dalam tuh bisa sampai puyeng ya. Oke. Kok jadi ke situ ya. Ya, kembali ke topik. Ini adalah kartu yang menggambarkan tentang alasan. Di sini ada Three of Pentacles, Knight of Swords, kemudian King of Pentacles. Aku ngerasa ya di energi kartunya ya. Kamu kalau aku ngelihat di sini, sebenarnya alasan kamu kenapa takut dirimu yang terdalam tuh diketahui oleh orang lain, karena satu pengalaman hidup kamu ya. Pengalaman hidup kamu mengajarkan kamu bahwa selama ini kamu orangnya mungkin banyak temen, terus kemudian kamu mencoba untuk loyal sama mereka ya, kamu mencoba untuk jujur dengan dirimu sendiri, maksudnya menunjukkan sisi dirimu yang seperti itu, tapi justru mereka tuh kayak yang terlalu ceplas-ceplos malahan ya, malah kayak ngomong, aduh gitu aja baper gitu ya, aduh gitu aja kok dirasain gini-gini, dan akhirnya lama-kelamaan kamu mengambil sikap, oke, aku akan menutupi sisi diriku yang seperti itu karena aku tidak ingin dikatakan orang lain atau teman kamu sebagai orang yang baperan atau perasa tadi ya. Jadi itu penyebabnya. Dan satu lagi, King of Pentacles-nya ini adalah pola asuh dari orang tua ya. Salah satunya. Terutamanya adalah dari pihak ayah ya. Ayah kamu tipe orang yang kurang komunikatif ya. Jadi beliau orang yang cenderung hanya memberikan apa yang kamu butuhkan, tetapi tidak pernah, maksudnya dibutuhkan kebutuhan dasar ya, tapi dia tidak pernah menanyakan perasaan kamu. Beliau tidak pernah menanyakan mungkin hari-hari kamu kayak gimana, atau mungkin kamu pengennya yang gimana ya. Pokoknya kasih aja gitu. Misalkan nih tiba-tiba ayah kamu ya ngasih baju, padahal sebenarnya bajunya kamu tuh suka warna biru, tapi ayah kamu tuh ngasihnya pink gitu, karena nganggepnya kamu butuhnya tuh pink, jadi nggak pernah nanya kamu suka nggak sih baju ini, langsung bilangnya kamu cocok pakai ini, yaudah pakai ini aja gitu ya. Jadi tipe karakter ayah yang seperti itu ya nggak bisa disalahkan juga ya, karena tiap manusia itu kan sekali lagi ya punya karakter yang beda-beda, dan kalau kita ketemu orang dengan karakter seperti ini, ketemu orang dengan karakter yang beda lagi, tentu itu salah satunya adalah untuk membantu kita menjadi orang yang lebih baik ya, menjadi orang yang lebih dewasa. Karena setiap yang kita temui itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Jadi kalau bisa tidak perlu kamu menyalahkan siapapun, dan tidak perlu kamu merasa bahwa
oh ini salahnya ayahku, aku kayak gini karena ayahku, atau kamu mungkin merasa bahwa ya salah sendiri mereka, teman-temanku dulu kok mengatakan hal-hal kejam seperti itu ke aku. Enggak ya, jadi dibalik ya, maksudnya mindset atau cara pandangnya tuh dibalik. Oh iya, berarti memang semesta menggemblengku melalui mereka yang kamu temui itu biar aku jadi orang yang seperti ini, dan mungkin aku memang cocoknya orang yang seperti ini gitu ya. Itu ya, mungkin kamu ngerasa bahwa kayak nggak nyambung ya readingannya ya, tapi kalau kamu resapi kata-kataku ya, kalau kamu orang yang deep thinker, tentu kamu akan ngerasa bahwa dari awal sampai akhir tuh sebenarnya readingannya nyambung ya. Oke. Tapi kalau misalkan belum ngerasa kok nggak nyambung ya nggak usah dipaksa ya, mungkin memang belum saatnya kamu untuk memahaminya. Oke. Itu terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa tekan tombol notifikasi lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Terus kemudian jangan lupa juga di like, komen positif, dan juga share. Yang mau privat reading ada nomornya di bawah, silakan tanya tata cara dan juga price listnya. Terus yang mau membantu membangun channel ini gitu ya, kamu bisa klik ya link yang ada di pesan, nanti akan aku sematkan ya. Kamu belanja di Shopee bisa lewat link itu, dan nanti nggak ada biaya tambahan ya. Jadi kalau kamu belanja lewat link itu, belanja di Shopee Mall sama Shopee Star Seller, jadi bisa membantuku untuk nambah untuk mengupgrade channel ini jadi lebih baik ya. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke file yang 2. Halo, kamu yang beli file 2, kita lihat apa ketakutan terbesar dalam hidup kamu ya. Ada the Fool, Nine of Wands, the Hangman, Ten of Swords, Eight of Pentacles, Strings, Seven of Wands, Eight of Cups. Kemudian di sini adalah penyebabnya ya, ada the Sun, Seven of Wands, sama the Magician. Oke. Aku bacakan satu persatu ya, kartunya, dan aku bacakan dari energi juga secara keseluruhan ya. Ketakutan terbesar dalam hidup kamu. Kamu takut ditinggal sendirian ya. Kamu takut ditinggal sendirian. Jadi kalau bisa dibilang ketakutan kamu apa adalah kesepian. Ya tentu sebenarnya tidak ada orang yang suka dengan kesepian ya. Kecuali orang-orang tertentu, misalkan para sufi mungkin ya, orang-orang yang menjalani laku spiritual tasawuf kalau yang dalam agama Islam, atau mungkin kayak yang menjalani spiritual agama Hindu ya, mungkin Bante ya, atau mungkin yang agama Buddha. Kalau agama Buddha aku nggak tahu istilahnya ya, mungkin bikuni, bisu ya, intinya sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Intinya orang yang benar-benar memang mencari sepi ya, jalan sepi atau jalan hening ya, itu beda lagi. Tapi kalau orang normal pada umumnya tentu tidak suka sepi, kesepian itu nggak suka, siapapun itu ya. Dan kesepian itu sebenarnya tidak ada korelasinya dengan sendirian atau bersama-sama orang lain. Banyak ya orang yang ngerasa kesepian meskipun di sekitarnya ada banyak orang. Banyak juga orang yang ngerasa tidak merasa kesepian meskipun dia sendirian ya. Jadi sepi itu letaknya di rasa, di dalam hati, bukan di luar ya. Jadi itu. Dan kamu, ketakutan terbesarmu adalah ditinggal sendirian dan kesepian ya. Kenapa kamu takut ditinggal sendirian ya?
kamu ngerasa hampa ya, kamu takut banget kalau ada ngerasa kalau kamu ngerasa hampa. Kenapa? Karena ketika kamu ngerasa hampa, maka pikiran-pikiran negatif kamu akan muncul. Kekhawatiran tentang mungkin masa depan, atau kekhawatiran tentang hal-hal yang mungkin nggak penting untuk dikhawatirkan ya, atau tidak misalkan masa depan itu kan belum terjadi, jadi kan tidak perlu kalau masa depan itu dikhawatirkan. Cuman kalau dipikirkan atau cari strateginya itu boleh, tetapi kalau dikhawatirkan nggak untuk seperti itu ya. Makanya ketika kamu merasa hampa, ketika kamu ngerasa sendiri, ketika kamu ngerasa sepi, kamu akan muncul pikiran seperti itu ya. The Hangman, sebenarnya kamu udah mencoba untuk mencari sudut pandang, atau kamu mencoba untuk menghibur diri kamu ya dengan hal-hal yang lain, tetapi ini ada kaitannya dengan masa lalu kamu ya. Kalau dilihat dari Ten of Swords-nya, kamu tentu pernah mengalami keterpurukan yang benar-benar sampai 0 ya. Di sini ada the Fool, di sini ada Ten of Swords. Jadi sebenarnya kamu orangnya pekerja keras, kamu orangnya nggak gampang nyerah ya, kamu orangnya kuat ya, dan kamu orangnya tahan banting lah, intinya tahan banting apapun yang pernah kamu rasakan di masa lalu, itu kamu sebenarnya bisa mengatasinya. Tetapi ya kamu pernah mengalami yang benar-benar sampai gini, kenapa ya, aku sebenarnya udah berusaha untuk kuat, aku udah berusaha terus, nggak pernah menyerah, tetapi kenapa hidupku seperti ini terus? Dan kamu pernah mengalami mungkin kebangkrutan, atau mungkin ditinggal, meninggal orang-orang tersayang, atau mungkin dihianati yang sampai besar-besaran, atau ya intinya, atau mungkin kamu pernah mengalami trauma yang benar-benar bikin kamu sakit banget, dan sampai kamu nggak percaya sama orang lain lagi ya, karena pengalaman buruk kamu itu. Tentu hal-hal seperti ini tidak mudah untuk diatasi sendiri, dan kamu boleh meminta tolong kepada teman-teman terdekat kamu yang kamu anggap dia bisa menjaga rahasia, intinya begitu ya, untuk disupport ya, karena kita kan makhluk sosial, tentu wajar kalau kita saling membutuhkan. Bukan berarti kamu lemah, bukan berarti kamu bergantung pada orang lain, enggak, tetapi ada kalanya memang kamu perlu mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kamu. Jangan kamu pendam sendiri, karena ketika kamu pendam sendiri, satu, orang lain tentu nggak akan tahu. Yang kedua, inget ya, kalau misalkan kamu sampai kepikiran ke hal-hal yang membahayakan tubuhmu atau nyawamu sendiri ya, intinya membahayakan dirimu sendiri, ada orang-orang yang akan sedih ketika kamu tinggalkan. Ada orang-orang yang akan mengkhawatirkan kamu ketika kamu melakukan itu. Maka kalau kamu ngerasa kesepian, kalau kamu ngerasa kecemasan itu muncul ya, ngerasa rasa sedih itu muncul, it's okay, kamu hubungi temen kamu, nangis sepuasnya di pundaknya gitu ya. Tentu beban kamu akan berkurang, dan itu wajar, gak apa-apa, dan kamu memang harus seperti itu ya. Sekali lagi, manusia itu kan makhluk sosial. Namanya makhluk sosial kan berarti saling membantu ya. Gak bisa ya manusia itu hidup sendirian. Kalau misalkan kamu berpikir bahwa manusia itu bisa loh hidup sendirian, gak bisa. Kenapa? Kita saling membutuhkan. Contoh nih, kita kan
makan nasi ya, bagi kamu yang makan nasi, kita kan butuh petani. Terus misalkan kita makan ayam, kita juga butuh peternak, ya kan? Mungkin kita minum air ya, kita butuh petugas yang berkaitan dengan air mungkin ya, petugas sumur atau apalah ya. Jadi itulah, kita sebenarnya saling membutuhkan. Makanya jangan berpikir bahwa tidak ada orang yang mengerti dirimu. No, pasti semesta akan mengirimkan orang-orang yang mengerti dirimu. Kalau saat ini belum ada, mungkin kamu belum menyadarinya, atau kalau saat ini belum ada, suatu saat pasti ada ya. Atau kalau misalkan terpaksanya nggak ada orang-orang di sekitar kamu yang benar-benar peduli sama kamu dan dalam tanda kutip bisa dipercaya ya, kamu bisa meminta bantuan orang-orang yang profesional gitu ya, misalkan konselor atau mungkin psikolog, atau bisa jadi ke psikiater ya. Psikiater tuh nanti kalau udah tahap akhir, misalkan kamu ke konselor, oh ini perlu ke psikolog, nanti dari psikolog oh ini perlu ke psikiater. Nah itu biasanya sih tahapannya begitu ya, meskipun kamu bisa langsung ke psikiater dengan hal-hal tertentu atau kondisi-kondisi tertentu yang bisa langsung ke psikiater ya. Tapi aku nggak menjelaskan di sini karena ini bukan kuliah bukan kuliah psikologi ya. Ya, jadi seperti itu. Kamu takut ditinggal sendiri, kamu takut kesepian. Karena tadi ya, pengalaman yang pernah kamu alami, dan solusinya adalah hubungi orang-orang terdekat kamu. It's okay kamu meminta bantuan dari mereka, nggak apa-apa ya. Dan ini adalah penyebabnya ya. Ada The Sun, Seven of Wands, kemudian The Magician. Ya, aku ngerasa energinya ini ya. Kau sebenarnya orang yang polos, lugu, apa adanya. Kalau dilihat dari energinya cenderung naif ya, Dan meskipun kamu sebenarnya misalkan disakiti pertama, ya sudahlah, nggak apa-apa gitu. Terus nanti disakiti kedua, kamu bangkit ya, the magician-nya itu. Tetapi ada satu kejadian ya, yang ini udah tak sebut sebelumnya ya, yang benar-benar membuat kamu udah nggak bisa bangkit lagi. Dalam artian maksudnya bukan nggak bisa bangkit lagi ya, tetapi udahlah gitu, aku udah nggak mau percaya sama orang lagi. Aku ingin sendiri. Tetapi ya namanya manusia itu kan penuh kontradiksi ya. Di satu sisi kamu sebenarnya takut sekali sendirian, karena ketika kamu sendirian, pikiran kamu kemana-mana tadi ya, pikiran negatif, terus pikiran ingin membahayakan diri sendiri dan lain sebagainya. Ya, solusinya udah tak jelaskan tadi. Kamu perlu mencari bantuan orang-orang di sekitar kamu, terdekat kamu. Gak apa-apa ya. Itu bukan sesuatu hal yang memalukan, bukan sesuatu hal yang menunjukkan kelemahan ya. Justru malah kamu harus begitu ya, karena kadang-kadang kita punya sahabat tuh, kalau misalkan sahabatmu kamu nggak pernah minta tolong sama sahabatmu tuh, kadang ngerasa sebenarnya dia nganggep aku sahabat nggak sih gitu ya. Malah justru kalau dimintai tolong tuh suka atau seneng ya, karena bisa ngerasa berguna bagi orang lain. Jadi seperti itu ya. Ya, kamu perlu rilis orang yang pernah membuat kamu sakit banget, yang membuat kamu trauma. Aku ngerasa di sini trauma ya, trauma yang dalam banget. Aku ngerasanya sampai ya kerasa di dada tuh kayak menusuk-nusuk ya. Cuman kamu kuat, kamu bisa menjalani, dan semesta mengajarkan kamu seperti ini bukan berarti dia nggak sayang ya.
tapi justru ingin mengangkat kamu menjadi warrior ya, ingin mengangkat kamu menjadi orang-orang spesial yang tentu orang yang punya pengalaman hidup seperti ini dan bisa survive. Kisah kamu akan sangat berarti bagi orang-orang yang juga merasakan seperti kamu saat ini ya. Dan memang semesta tuh seperti itu ya caranya ya. Itulah kenapa pentingnya kita, terutama kamu ya, untuk terus percaya sama semesta ya. Bukan percaya sama manusianya, tetapi percaya sama Tuhan, percaya sama yang maha kuasa ya, yang menciptakan kita. Kadang-kadang kesedihan, kadang-kadang trauma, ya peristiwa yang traumatik itu memang sebenarnya dirasakan gak enak ya. Tapi kalau kita bisa mengambil pelajaran atau kalau kita mencoba untuk terus berpositif thinking kepada Sang Maha Pencipta, maka kamu akan menemukan sisi indahnya dari sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Mungkin saat ini kamu belum menemukan, tapi suatu saat kamu akan menemukannya ketika kamu sudah berada di atau menuju frekuensi yang dekat dengan Sang Pencipta ya. Biasanya orang-orang seperti ini sangat mudah untuk lompat ya energinya atau frekuensinya menuju ke frekuensi spiritual ya, frekuensi ketuhanan ya. Jadi itu terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Yang udah support channel ini juga terima kasih banyak ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading silahkan diklik nomornya di bawah, tanya tata cara dan juga price listnya. Yang mau membantu membangun channel ini bisa belanja di ShopeePay lewat link yang udah aku sediakan di pesan yang aku sematkan ya. Nggak ada biaya tambahan ya, tetapi komisi yang aku dapat dari kamu belanja lewat link itu ya, belanja di Shopee Mall sama Shopee Star Seller, bisa membantuku untuk mengembangkan channel ini ya. Mungkin nambah hiasan atau mungkin batu kristal atau apapun lah ya. Jadi biar channel ini bisa terupgrade ya. Tentu itu juga biar kalian lebih nyaman melihatnya dan mendengarnya. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita ketemu di video-video selanjutnya ya. Bye-bye.